Ah, apa lampunya nggak hidup ya di sana? Ya, habis ini saya segera cari laptop baru nih. Tim tak Oke. suruh cari laptop baru. Oh ya. Sebagian aja Monggo, yang Pak. ada. Oke, monggo Pak Saida. Baik. Oke, terima kasih Pak Furkon. Kita memasuki hari ke-10 untuk program data. Dan setelah 9 kali mengikuti paparan sebelumnya dengan banyak masukan dari Pak Hadianto, rekan-rekan yang hadir mungkin sudah bisa menangkap ruh dari Restra yang akan ditambah baik ya pada masa yang akan datang. Dan Pak Hadianto ini adalah dekan, maaf direktur Pak, kalau di Pasca itu. Ya. Beliau sebelumnya dekan di FAI, Pak Hasan, dengan pengalaman panjang dalam kegiatan akademik. Dan hari ini tentu Restra yang akan dibawakan oleh Pak Hasan akan melempangkan jalan agar akreditasi program pasar sarjana akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Pak Hasan Baharun untuk memaparkan, mungkin tidak secara keseluruhan, tapi perbagian atau sehingga komunikasi dengan Pak Hadianto bisa berjalan lebih efektif dan rekan-rekan lain juga bisa memberikan masukan. Dipersilakan Pak Hasan Baharun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Hadianto Said, Ketua LPM, dan juga Pak Sahidah, dan juga teman-teman sekalian. Langsung saja ke the point, Bapak. Yang pertama kami sampaikan bahwasanya ini merupakan pertama kami membaca Renstra dari pimpinan sebelumnya. Ternyata ada banyak masukan ketika dibandingkan dari apa yang sudah disampaikan atau saran-saran dari Bapak Hadianto sebelumnya. Ternyata banyak revisi dan itu kita jadikan catatan besar bagi bagi tim untuk segera melakukan perbaikan ke depannya. Selanjutnya kami akan membacakan apa yang sudah tertera dan menjadi Renstra sebelumnya. Kami tidak merubah, Pak. Kami tidak merubah dulu sampai Renstra dari Unija juga muncul, baru kita akan melakukan perbaikan sesuai dengan sarannya. Baik, saya akan share screen. Pak Furkon, mohon izin dijadikan host dan biasa. Oh, oke, Pak. Bentar. Pak Hasan. Oke, sampun Pak. Sudah Pak Hasan? Oke, baik. Terima kasih. Baik, ini adalah Renstra dari Pasca Sarjana yang sudah dibuat oleh pimpinan sebelumnya. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang tertera di sini. Kami tidak menambah-nambah, tambahan-tambahan itu merupakan catatan yang diberikan oleh tim atas masukan dari beberapa penyampaian dari teman-teman dan juga saran dari Prof. Baik, kami akan persingkat saja terkait dengan masalah pendahuluan. Saya kira biasa, tapi adalah kita langsung fokus kepada arah kebijakan dan strategis pengembangan pasca sarjana. Baik, jadi arah kebijakan dari pimpinan dari pasca sarjana itu adalah merupakan manifestasi dari tindak lanjut yang sudah ditetapkan oleh Kemenistek ataupun Kemenak, karena kita afiliasinya ke Kemenak, dan juga kepada Universitas Nurul Jadid. Nah, strategi pengembangan pasca sarjana pada hakikatnya tindak lanjut daripada kepanjangan dari Universitas Nurul Jadid, bahwasanya program pengembangan pasca sarjana yang disusun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan menuju terbentuknya good governance, maka dalam penyusunan program perlu mempertimbangkan aksesibilitas, relevansi, keseimbangan global, lokal, regional, dan nasional. Dengan demikian, arah kebijakan pengembangan pasca sarjana Universitas Nurul Jadid diarahkan pada peningkatan kinerja dan mutu lembaga yang unggul berdasarkan standar nasional sesuai dengan tuntutan good governance, yaitu mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan, perbaikan layanan akademik, kemudian perumusan kurikulum berbasis pada nilai-nilai keberadaban dan kesantrenan, kemudian perbaikan fasilitas pendukung,
pengembangan prodi yang baik dalam rangka reakreditasi maupun penyempurnaan kualitas kelembagaan, penyempurnaan sistem pembelajaran di ruang kelas, kemudian peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan pasca, kemudian perbaikan layanan sistem informasi, penguatan struktur dan perluasan kerjasama. Ini adalah merupakan arah. Selanjutnya program kerja yang dilakukan oleh pasca sarjana yaitu adalah berfokus pada 5 aspek. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian aspek penelitian dengan 31 ini ada kesalahan. Kemudian aspek pengabdian kepada masyarakat dan juga aspek tata kelola. Kemudian terkait dengan masalah aspek pendidikan dan pembelajaran, nah ini yang kemarin tidak sesuai dengan ketika dicek oleh teman-teman. Ini ada ternyata ada kesalahan dari ini, tapi kami tidak merubah, tapi sudah dijadikan sebagai perbaikan oleh teman-teman, yaitu mulai terkait dengan masalah strategi, terkait dengan masalah penguatan standar kompetensi lulusan, yaitu adalah agar supaya lulusannya itu sesuai dengan program bidang kerja dan profil lulusan, maka diperlukan penguatan jaringan kerjasama. Selanjutnya ada asesmen output, kemudian pemetaan profil lulusan, dan juga penguatan peran prodi. Selanjutnya untuk rumusan capaian pembelajaran pada program studi magister, yaitu dilakukan strategi, yaitu melakukan workshop pengembangan kurikulum, pelibatan program studi, yang mana saya lupa terkait dengan masalah baseline. Ini kemarin ketika kami cek, Prof, ternyata untuk menentukan baseline pokoknya asal naruh gitu ya. Nah, maka dari itu ini adalah merupakan PR kita. Baseline penempatan 35% harus ada data yang clear, yang sangat jelas terkait dengan masalah penempatan angka tersebut. Jadi terkait dengan tahapan pencapaian ini, jaringan kerjasama kemudian kurang seperti itu. Selanjutnya adalah peningkatan indeks prestasi kumulatif mahasiswa, yaitu memaksimalkan dosen wali mahasiswa, kemudian evaluasi secara berkala, pengayaan dan pendalaman kompetensi mahasiswa melalui kegiatan kurikuler. Selanjutnya adalah pemangkasan lama program studi. Jadi terkait dengan pemangkasan lama program studi, yaitu adalah kami melakukan kegiatan diantaranya yaitu maksimalkan dosen wali, kemudian evaluasi secara berkala, pengayaan pendalaman kompetensi mahasiswa. Ini yang kami lakukan. Kemudian terkait dengan keserapan lulusan. Keterserapan lulusan yaitu adalah kita melakukan monitoring secara berkala, kemudian kegiatan job karir bagi mahasiswa akhir. Selanjutnya, terkait dengan penguasaan kompetensi mahasiswa, kita melakukan integrasi kompetensi pendukung dalam kurikulum. Selanjutnya adalah terkait dengan tingkat kepuasan pengguna lulusan, maka kami juga melakukan monitoring dan survei secara berkala dan juga kegiatan job karir. Jadi ini semua, Bapak perlu kami sampaikan, ini adalah merupakan renstra yang lama. Ada perbedaan dengan yang disampaikan oleh sebelum-sebelumnya dari tim penjamin mutu. Padahal kalau dari tim penjamin mutu itu sudah pas ya. Jadi ternyata ketika kami pelajari, secara yang lama kami masih jauh dari kesempurnaan terkait dengan masalah standar-standar yang ada dari atau standar yang sudah diberikan dari tim penjamin mutu. Jadi ini merupakan catatan besar kami agar supaya renstra betul-betul disesuaikan dan diluruskan bersama selaras dengan apa yang menjadi renstranya UNUJA. Selanjutnya terkait dengan lulusan yang memiliki karakter dan nilai-nilai tertuang, kami melakukan tes seleksi masuk yang berorientasi pada tes Furudul Ainiyah. Ini. Selanjutnya pembinaan secara berkala oleh dosen yang terintegrasi dengan mata kuliah, kemudian pembuatan kode etik mahasiswa yang berdasar pada penguatan nilai trilogi dan panca kesadaran pondok pesantren. Nah, selanjutnya terkait dengan standar isi, yaitu adalah tingkat kedalaman
keluasan, kami melakukan review kurikulum untuk masing-masing program studi, kemudian melakukan diseminasi profil lulusan dan capaian pembelajaran sebagaimana kurikulum sebagaimana kerangka KKNI. Kemudian selanjutnya terkait dengan bahan kajian yang terstruktur dalam mata kuliah yang selaras, kami melakukan review kurikulum, sama juga melakukan diseminasi. Selanjutnya terkait dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, pertama kita melakukan review kurikulum dan diseminasi. Selanjutnya tingkat kedalaman dan keluasan kita sama juga strategi yang dilakukan. Kemudian ditambah dengan penguatan referensi hasil penelitian atau pengabdian masyarakat. Jadi ini yang pasca sarjana terfokus pada bagaimana sekiranya hasil dari luaran penelitian dosen itu bisa dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa ataupun dosen menjawab. Kemudian selanjutnya yaitu adalah program studi menunjukkan distinksi bahan kajian. Kami melakukan review kurikulum khususnya bahan kajian. Nah, kemudian selanjutnya ketersediaan dokumen kurikulum. Kami juga melakukan review dan juga diseminasi. Selanjutnya naskah kurikulum yang link and match dengan kondisi real, yaitu kita lakukan review kurikulum. Selanjutnya terkait dengan masalah integrasi nilai-nilai teknologi, kami juga melakukan review kurikulum, apakah sudah kurikulum kita sesuai dengan trilogi santri dan juga panca kesadaran santri sesuai dengan visi yang sudah diamanatkan oleh pesantren kepada Unija dan Unija mengamanatkan kepada pasca sarjana. Selanjutnya terkait dengan standar proses pembelajaran, yaitu tersedianya lingkungan belajar yang kondusif dan memadai. Itu kita melakukan pengadaan satpras, monitoring, kemudian pembuatan program prioritas. Kemudian selanjutnya terciptanya interaksi yang harmonis antara dosen dan mahasiswa yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang interaktif. Dalam hal ini, strategi yang kami gunakan yaitu adalah pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen. Bahasa kita adalah kolaborasi. Kemudian dosen menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pada student center yang menjadikan mahasiswa sebagai subjek pembelajar. Nah, di sini kita melakukan pelatihan secara berkala, kemudian pelatihan pembelajaran via daring, kemudian penguatan kompetensi dosen dan dengan penugasan belajar. Selanjutnya, proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif. Dalam hal ini kita melakukan pelatihan secara berkala, pelatihan pembelajaran via daring, kemudian penguatan kompetensi dosen dengan penugasan belajar. Nah, terkait dengan data sharing, karena baru, mungkin ini akan kita masukkan kepada Renstra yang akan datang. Jadi Renstra 2023 sampai Renstra 2027. Kemudian selanjutnya, beban belajar mahasiswa yang sesuai dengan SNDP, yaitu kita melakukan review kurikulum secara berkala. Kemudian terkait dengan rincian waktu kegiatan pembelajaran, kita melakukan review dan juga melakukan monitoring serta evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya standarisasi etika dan nilai trilogi dalam panca kesadaran santri, yaitu adalah kita melakukan pembuatan kode etik yang mengarah pada terwujudnya nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran santri. Kemudian peneguhan komisi etik sebagai penjaga dan pengawal nilai-nilai trilogi, dan juga pembinaan trilogi dan panca kesadaran santri. Kemudian pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan based research. Nah ini, jadi penguatan kapasitas tenaga pendidik serta evaluasi secara berkala. Nah, ini adalah sudah berjalan, alhamdulillah. Misalnya mahasiswa sekarang learning based research. Dalam artian kenapa ini menjadi target kita? Karena pasca sarjana itu adalah merupakan tempat atau harapan daripada kegiatan-kegiatan penelitian yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Mengingat pemikiran mereka sudah lebih tajam daripada mahasiswa S1. Bahasa kita adalah mereka sudah memiliki pemikiran yang higher order thinking skill. Selanjutnya, pembelajaran yang berorientasi pada budaya literasi dan publikasi ilmiah, yaitu adalah penguatan kapasitas tenaga pendidik, evaluasi kerja secara berkala, dan juga pelatihan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa.
Nah, selanjutnya terkait dengan penilaian, standar penilaian. Penilaian berprinsip pada nilai edukatif, kemudian otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi. Kita strateginya adalah melakukan penguatan standar penilaian, nilai yang diumumkan via daring dan media yang lain yang dianggap relevan dan terjangkau oleh mahasiswa, kemudian pembuatan kebijakan mutu dan manual mutu sistematika yang memuat terkait dengan sistematika penilaian. Kemudian ada dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yaitu adalah prodi melakukan dokumentasi penilaian, kemudian dosen memberikan umpan balik feedback, yaitu ada dengan cara membuka ruang pengaduan monitoring. Selanjutnya adalah penilaian yang berorientasi pada pencapaian yang baik, trilogi. Itu kemudian selanjutnya Bapak kita persingkat saja biar nanti masukan-masukan berharga dari Prof bisa kami terima. Kemudian terkait dengan standar dosen, yaitu kita fokus pada target kita adalah kualifikasi akademik dosen yang relevan dengan program studi, yaitu adalah strategi yang kita lakukan adalah usulan mekanisme rekrutmen tenaga pendidik yang memuat persyaratan linear program studi. Karena banyaknya dosen pasca sarjana kemarin itu ada banyak yang tidak linear dan mereka juga tidak memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kompetensinya. Nah, kemudian pemetaan dosen tetap yang berdasarkan pada linearitas program studi. Selanjutnya bantuan biaya studi lanjut baik dari instansi pemerintah ataupun swasta. Kemudian beban kerja dosen setidaknya membuat kegiatan pokok mencakup dharma perguruan tinggi. Kita melakukan pemberian reward kepada dosen yang berprestasi, monitoring dan melakukan evaluasi. Nah, kemudian dosen tidak menjadi tenaga pendidik lembaga lain. Nah, ini biar tidak menjadi dosen dosen panggilan, karena biasanya ada wanita panggilan, ada dosen panggilan mungkin. Ya. Jadi, alhamdulillah sekarang sudah dosen kita tidak menjadi dosen panggilan. Makanya strategi yang kita usulkan, yang kita lakukan adalah mengusulkan kepada universitas untuk membuat mekanisme remunerasi yang jelas dan transparan, ada kontrak kerja yang mengikat, pemberian reward bagi dosen yang berprestasi, dan juga penciptaan iklim akademik yang kondusif. Nah, selanjutnya jumlah minimal dosen dibanding dengan dosen tidak tetap, pembukaan rekrutmen tenaga dosen, kemudian bantuan biaya pendidikan baik melalui bantuan hibah bersaing atau dari lembaga. Selanjutnya kita melakukan pembukaan rekrutmen dosen tetap, yang mana itu adalah linear dengan program studi. Selanjutnya terkait dengan ketercukupan dosen tetap program studi berdasarkan rasio jumlah mahasiswa, kita berusaha bagaimana jumlah rasio mahasiswa dengan dosen itu adalah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Makanya kami strategi yang kita lakukan adalah melakukan pembukaan rekrutmen dosen tetap linear program studi, pemetaan tenaga dosen tetap dan tidak tetap untuk pemetaan rasio. Kemudian memiliki dosen tetap dengan kualifikasi doktor pada masing-masing program studi, yaitu strategi yang kita lakukan adalah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mereka atau mengarahkan dosen untuk mengikuti hibah berbantuan hibah bersaing dari lembaga pemerintah. Nah, ini strategi kita, Prof. Kemudian juga strategi sarana dan prasarana pembelajaran saya kira sama dengan teman-teman dari unit ataupun fakultas yang lain karena kita menyatu. Selanjutnya ini dari sekian standar kita akan pindah ke aspek penelitian. Nah, terkait penelitian ini saya persingkat saja, Prof. Terkait dengan tahap pencapaian aspek penelitian, kita berusaha untuk melakukan pelatihan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Kenapa kita arahkan kepada dosen juga? Ya, karena dosen itu hakikatnya adalah memang dia memiliki tugas tridharma perguruan tinggi. Nah, pada kenyataannya adalah dosen-dosen kita lebih banyak yang hanya menjadi pengajar, bukan peneliti. Peneliti sangat minim sekali. Jadi kita perlu melakukan pelatihan-pelatihan, upgrading kepada dosen-dosen dan juga mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa ini sudah tercapai, kita melakukan klinik penelitian atau sampai mereka terbit atau jurnalnya terpublikasi pada jurnal nasional ataupun internasional.
Karena apa, Prof? Kemarin ada masukan juga untuk pembuatan Renstra kita ke depan, bagaimana kemarin ketika kita mengikuti kegiatan APAISI di Makassar, makanya saya pakai songkok Makassar ini, Prof. Iya. Jadi kita diharuskan melakukan lompatan-lompatan di mana mahasiswa tidak hanya dibebankan untuk melakukan penelitian dalam tesis saja, tapi bagaimana mereka sudah melakukan lompatan langsung. Misalnya adalah pengakuan ketika mahasiswa itu sudah bisa menerbitkan artikelnya pada jurnal bereputasi nasional ataupun internasional, ngapain harus mereka ditawarkan lagi tesis. Ini dari kesepakatan beberapa direktur APAISI yang masuk yang kemarin menjadi saran masukan ke depan untuk pengembangan. Jadi mungkin nanti ke depan akan kita terapkan bagaimana sekiranya mahasiswa itu tesisnya tidak harus melebihi 200 halaman, cukup mereka bisa terbit pada jurnal bereputasi nasional ataupun internasional, itu sudah merupakan pengakuan terhadap kompetensi mahasiswa dalam aspek tugas akhir. Nah, kemudian pelaksanaan penelitian yang berbasis pada etika peneliti serta nilai teologi dan panca kesadaran. Nah, ini adalah kita berusaha untuk melakukan perumusan kode etik penelitian yang terkait dengan nilai teologi dan panca kesadaran. Tematik ya, seperti itu. Nah, ini juga kita mengarah kepada mengacu kepada breakdown dari LP3M terkait dengan masalah pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan standar pengelolaan, tersedianya penelitian pasca sarjana. Alhamdulillah masing-masing prodi sudah memiliki roadmap penelitian. Kemudian tersedianya pedoman penelitian, pelaksanaan penelitian sudah ada. Kemudian tersedianya sistem monitoring. Kemudian tersedianya pedoman pelaporan penelitian dan penelitian sudah ada semua. Jadi itu Prof terkait dengan penelitian. Selanjutnya untuk supaya kita singkat, kita langsung kepada aspek pengabdian kepada masyarakat, yang mana hampir sama dengan penelitian tadi, cuma ini adalah kalau penelitian itu adalah larinya kepada riset, kalau ini adalah bagaimana pengabdian kepada masyarakat itu kita lakukan. Nah, dalam hal ini terkait dengan masalah pengabdian, kita sering melakukan pelatihan kepada dosen, pembinaan, pendampingan, pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana sekiranya dosen-dosen kita itu adalah yang merupakan the doctors, kumpulan para dokter, itu tidak hanya melangit saja, tapi bagaimana ilmunya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar, seperti itu. Ini kemudian Prof, selanjutnya terkait dengan masalah penelitian, pengabdian sudah, kemudian kerjasama. Nah, terkait dengan masalah kerjasama, kita berusaha bagaimana kerjasama itu adalah tidak hanya hitam di atas putih ansih, tetapi bagaimana kerjasama itu adalah mendatangkan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak. Nah, maka dari itu bidang tujuan indikator kita yaitu bagaimana kerjasama itu memberikan manfaat bagi pengembangan pasca sarjana. Nah, dalam hal ini strategi yang kita lakukan yaitu merumuskan pedoman kerjasama, kemudian kerjasama dengan mempertimbangkan aspek kebermanfaatan. Jadi simbiosis mutualistik seperti itu. Kemudian terkait hasil kerjasama, ini adalah bisa kita gunakan untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan yang kita lakukan seperti ini, Prof. Selanjutnya hasil kerjasama bagaimana bisa digunakan untuk peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan. Baik, mungkin itu Prof terkait dengan masalah registra kita. Saya kira terkait dengan registra pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, tata kelola. Nah, terkait dengan tata kelola, yaitu adalah subindikator kita, terselenggaranya penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan target. Nah, salah satunya strategi yang dilakukan adalah penguatan keterangan studi dan kegiatan kemahasiswaan yang mengarah pada terciptanya citra yang positif. Nah, ini kita lakukan terus bagaimana sekiranya pasca sarjana Universitas Al-Jadid itu adalah memiliki nilai-nilai itu bermanfaat. Jadi kami kemarin juga termotivasi untuk penataan registra ke depan dari kegiatan APAISI bagaimana sekiranya swasta itu betul-betul harus dikelola secara serius agar supaya kita bisa paling tidak menyaingi terhadap perguruan tinggi negeri.
Karena apa? Kiblat kita kepada pendidikan di luar negeri. Ketika pendidikan di luar negeri itu adalah yang maju, itu yang lembaga pendidikan swasta, maka kita penting juga sekiranya lembaga pendidikan swasta Indonesia ini setidaknya mampu kompetitif bersaing, memiliki daya saing dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian meningkatnya jumlah rasio pendaftar dengan kuota penerimaan. Nah, ini yang kita inginkan, bagaimana sekiranya pendaftar kita setiap tahun mengalami kemajuan. Kemudian terjaminnya mutu proses akademik, itu jelas, karena pimpinan kita menginginkan bagaimana pasca sarjana itu tidak dikelola apa adanya, tapi harus ada apa di sana. Kemudian yang sedang kita reakreditasi, ini kita melakukan reakreditasi, yaitu predikat akreditasi. Ini yang kita inginkan, bagaimana sekiranya akreditasi kita bisa unggul, paling tidak ini adalah menjadi indikator bahwasanya mahasiswa kita itu adalah bisa lebih banyak dari sebelumnya. Mungkin itu Prof terkait dengan registra yang kami sampaikan. Saya berharap ada masukan-masukan berharga dari Prof Hadianto sehingga pengembangan pasca sarjana ke depan itu adalah bisa sesuai dengan ekspektasi semua pihak dan juga mampu memberikan hal yang terbaik kepada ini. Karena kami Prof, mohon maaf, baru 1 bulan di sini Prof. Jadi harapan saya, karena ini juga merupakan momentum untuk penataan dan penyusunan Renstra untuk 2023, ini adalah ide-ide cemerlang ataupun hal-hal yang baru sehingga nanti bisa menjadi pengembangan bagi Renstra pasca sarjana, itu kami harapkan. Terima kasih. Mungkin kami kembalikan ke Pak Sahidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas paparannya. Kami persilakan kepada Bapak Hadianto untuk memberikan respon dan masukan untuk perbaikan Renstra. Persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sahida dan Pak Hasan tadi memaparkan secara umum saja ya, secara umum. Kalau dilihat tadi jumlah halamannya cukup banyak, 87 halaman ya. Ya, tapi ya tadi paparannya secara umum, mungkin saya baru dapat gambaran juga tentang isi Renstra itu. Mungkin bisa dilihat ini Pak Hasan dari bab 1 itu apa ya tadi itu pendahuluan itu? Coba di-share dulu. Baik. Terkait bab 1 Prof, pendahuluan, yaitu Ya. latar belakang. Ya, jadi latar belakang. Oke, kemudian ada kondisi umum ya. Baik, coba kita lihat dulu di latar belakangnya. Di sini mungkin ya dasarnya tentang ya ini dari teologi, kemudian dari visi dan misi UNUJA itu Ya. Menjadi visi pasca sarjana itu jadi apa jadinya? Jadi visi UNUJA itu menjadi dasar bagi kita untuk menyusun visi misi pasca sarjana, dan juga visi dari pasca sarjana itu diterjemahkan oleh masing-masing prodi. Oke, visinya bisa ini kan ditampilkan. Ini adalah visi UNUJA, Prof.
Ya. Oke. Kemudian menjadi acuan dalam pengembangan Unija pada tahun dengan capaian menjadi pascasarjana berkeadaban dan unggul dalam tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki citra diri trilogi dan ada kesadaran pondok pesantren Nurul Jadid. Ini yang Unuja kan? Ini yang Unija, Ya. menjadi perguruan tinggi. Kalau Ya, kami kalau yang pascasarjana ini menjadi pascasarjana berkeadaban. oke, unggul dalam tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki citra diri trilogi dan pancassaran pondok pesantren Nurul Jadid. Oke, kalau unggul ditujukan maksudnya untuk lulusan ya? Ya, lulusan. Ya. Ya. Menjadi pesantren berkeadaban dan unggul. Nah, dalam tridharma berarti ketiga-tiganya ya. Ya. Oke. Ketiga-tiganya berarti pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengabdian. Kemudian Oke, juga ya penelitian. kalau coba kita lihat ininya misinya. Kalau misinya ini bro, jadi penyelenggaraan pendidikan dan belajar yang berkeadaban dan unggul dengan pendekatan student center ya, dan integrasi dan terintegrasi yang berbasis pada nilai trilogi. Kemudian melaksanakan penelitian yang dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab ilmuwan. Kemudian menyelenggarakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, menyelenggarakan kerjasama kemitraan, menyelenggarakan sistem tata kelola. Oke, jadi inilah nanti yang akan diterjemahkan dalam sasaran dan kegiatan gitu ya, kegiatan betul. Dan sasaran di sasaran kegiatan. Ya, untuk di rancangan strategis berikutnya. Oke, ini juga tata kelola yang unggul. Ini juga mengacu ke Renstra-nya Unuja. Kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi baik dalam luar negeri. Nah tadi juga ini misalnya kerjasama. Coba misi yang pertama tadi apa tadi? Misi yang ini. Melakukan pendidikan dan pembelajaran yang berkeadaban dan unggul dengan pendekatan student center, student center dan integrasi magister by learning and research. Nah ini mungkin nanti kegiatan-kegiatan apa saja, bukan itu mungkin tadi sudah ada dibunyikan. Apakah persiapan, misalnya melakukan workshop tentang rancangan pengajaran student center learning dan integrasi research itu berapa kali workshop ya, kemudian monitoringnya juga dan evaluasi juga ini itu harus terukur ya untuk untuk mencapai ini. Intinya setiap misi ini diterjemahkan ke tujuan, sasaran dan kegiatan, nanti bisa diukur ya ini sejauh mana ini pendekatan student center learning ini betul-betul diimplementasikan. Nah, misalnya juga bisa dari segi seluruh RPS ya, RPS rancangan pengajaran semester sudah berbasis ini, misalnya kan targetnya atau semuanya atau jadi yang ada ini ya, ada bentuk kuantitatifnya dan juga ada bentuk kualitatifnya. Kemudian melaksanakan penelitian yang dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis sebagai bentuk pemenuhan ini. Oke, coba digeser lagi ke bawah. Ini kebijakan strategis. Ya. Melaksanakan lulusan, menerapkan pola pembelajaran, selanjutnya menghasilkan produk penelitian yang berorientasi pada inovasi. Kemudian memberikan pelayanan profesional. Selanjutnya menerapkan manajemen berbasis pengetahuan knowledge based management yang menjamin terjadinya continuous improvement. Kemudian pengelolaan dan pelaksanaan sistem pendukung yang tepat.
serta mencetak calon pemimpin bangsa yang mampu memberikan kontribusi positif, bermoral, pendidikan, mandiri. Kemudian kebijakan strategis yaitu adalah penguatan program studi berorientasi tercapainya standar nasional pendidikan dalam bentuk akreditasi unggul dengan target capaian PBB dan PBB. Jadi sekarang itu kan 2 prodi ya? 2 prodi, Prof. 2 prodi yang sudah terakreditasi. Ya, kemarin terakreditasinya masih C karena ada perpanjangan itu, Prof. Ya. C. Nah, makanya di sini kenapa yang A itu adalah kita targetkan lebih kecil karena yang A itu adalah ada kualifikasi dosen yang masih belum linier, ada beberapa. Sehingga kita berusaha bagaimana sekiranya, makanya nanti itu menjadi strategi kita, bagaimana sekiranya nanti dari dosen yang tidak linier itu kondisinya bisa digeser dan juga kita memasukkan dosen yang linier dan juga sudah doktor serta memiliki penelitian yang penelitian masuk. Jadi kita dalam hal ini masih terus melakukan pembinaan kepada dosen, baru kita memiliki target unggul. Kemudian yang ini, yang nomor 2 ini mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran yang mengarah pada terbentuknya citra dari diri sebagai dalam trilogi dan panca kesedaran melalui integrasi kurikulum dan pembelajaran. Ini bentuknya seperti apa nih? Itu di RPS, Prof. Dari RPS. Ya, RPS, oke. Jadi nanti memasukkan ya nilai-nilai trilogi ini itu ditetapkan nanti oleh prodi atau ya. oleh ini Jadi masing-masing dosen. prodi itu kan memiliki CPL masing-masing. Kemudian Ya. disampaikan kepada dosen bagaimana RPS-nya mengacu kepada CPL yang sudah disampaikan oleh Oke. Jadi ini juga yang kedua, terkait dengan yang kedua ini, juga tidak hanya murni pada pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas, tapi juga ini juga didasarkan kepada dalam setiap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu sudah masuk juga arah terkait dengan pencapaian trilogi dan prestasi. Ya. Ya. Ya bisa dalam penelitian bisa di ini. Jadi nanti ada maksudnya indikator-indikator yang jelas dalam baik itu dalam variabel-variabel penelitian ataupun dalam ini ya dalam pengajaran. Seperti yang MBKM kan mereka MBKN dalam pengajaran itu ada indikator-indikator soft skill yang diterapkan. Ya juga begitu. Ada misalnya dalam RPS-nya ada dibunyikan misalnya kalau di MBKM itu communication skill capai itu dan kemudian diterjemahkan dalam metode dan strategi pembelajaran yang memberikan ruang untuk mahasiswa mempraktekkan itu ya melalui proses pembelajaran. Nanti begitu juga dengan trilogi tertuang dalam tujuan pembelajarannya, deskripsi skill atau attitude yang dia akan dapat peroleh melalui proses pembelajaran. Dilihat ya dari indikator-indikatornya dan juga dari penelitian yang berkaitan dengan judul, mungkin ya permasalahan penelitian itu bisa ini. Jadi nanti di bagian rancangan strategis kegiatan yang bisa mengukur ya itu nanti lebih dirincikan lagi. Dan kualitas SDM ya secara gradual menyeluruh baik tenaga pendidikan maupun tenaga akademik. Berarti ini ada tenaga kependidikan
Ya, mungkin apakah ini ya termasuk jumlah mengikuti pelatihan ya. Ya. Ya pelatihan itu tidak harus diselenggarakan oleh pasca sarjana, tapi boleh juga di jaminan mutu, kemudian komputer kemarin itu apa ininya istilah kemarin itu nama lembaganya kemarin PDSI ya PDSI ya. Nah, ya. Nah, jadi nanti jumlah itu yang mengikuti PDSI, yang mengikuti jaminan mutu atau nanti itu dinyatakan maupun di luar berapa, di internal berapa gitu kan, nanti bisa diukur dari situ jumlah ini kalau pelatihan. Kemudian dari segi pendidikan ya, jadi pengembangan SDM itu bisa pelatihan, bisa pendidikan, bisa kegiatan lain. Ini tadi ada ya datanya tadi ya? Ada, Bro. Ada. Yang ini yang minimal ada tenaga akademik dan pendidikan harus memiliki kemampuan bahasa asing minimal bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa ini juga nanti baik itu untuk mahasiswa, ini peserta sarjana ya, baik itu untuk mahasiswa maupun untuk dosen, hasil tes bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya tahun belakang ini berapa. Jadi nanti mungkin mau ditingkatkan ke berapa begitu. Nah, itu juga perlu ada pengukurannya, kedua-duanya ya, untuk mahasiswa dan untuk dosen. Kalau untuk mahasiswa, apakah pada saat penerimaan mahasiswa itu, apakah ada syarat ini, syarat TOEFL-nya ada? Tidak ada, Bro. Belum ada kan? Nah, Ya. itu bisa menjadi salah satu rancangan strategis ke depan. Sebelum ini ya itu nanti sebagai refleksi ke belakang ya, threat-nya, ancamannya, misalnya ancaman dari segi kualitas, bahwa kita selama ini tidak ada kemampuan tes bahasa asing, sedangkan di tempat lain ada. Jadi kemungkinan kualitas akan lebih baik. Maka untuk kedepannya kita 2023 mestinya akan persyaratan untuk ini. Ya nggak usah terlalu tinggi dulu misalnya TOEFL-nya. TOEFL-nya ya nggak usah terlalu tinggi dulu, bukan mengikutin begitu ya. Setidaknya memberikan ya awareness atau alert ke mereka bahwa ini penting. Kemudian nanti baru setelah tamat mereka bisa mengikuti pembekalan training untuk pelatihan bahasa Arab, pelatihan bahasa Inggris sebelum mereka tamat. Jadi standar setelah mereka tamat nanti standar bahasa Arabnya berapa. Nah ini secara gradual, tapi jangan terlalu tinggi ya. Misalnya tahap awal, tahap tahun sekarang mungkin setiap calon pasca sarjana wajib memiliki hasil tes TOEFL dan bahasa Arab ini kan. Misalnya wajib saja, nggak masalah nilai kita tidak ini ya. Nah, kemudian ketika tamat misalnya tamat dari ini mereka wajib mencapai skor TOEFL minimal 400 begitu kan, 400. Kalau di tempat saya 450. Kalau ini misalnya 400. Nah, jadi kalau bagaimana ini yang kira-kira yang tidak mampu mencapai 400 misalnya. Nah, itu nanti kebijakan universitas. Apakah ini kenapa ini gambarnya hilang nih? Gambarnya, Bro. Saya ulang. Coba hilang apanya? Ya. Screen share-nya. Oke, silakan.
Ya, saya pikir habis baterai tadi. Sudah langsung ini ya mati. Oke, jadi begitu. Jadi nanti pas tamat mereka kalau 400 juga nyampe. Kalau tempat kami ada yang nggak nyampe juga 450 udah sekali, 2 kali, nggak nyampe juga. Tes ketiga nggak nyampe juga. Akhirnya diberi toleransi sudah mengikuti tes TOEFL sebanyak 3 kali, begitu ya. Jadi belum nyampe juga begitu. Nah ini kenalnya di akreditasi. Kemarin di prodi bahasa di prodi kami S2 pendidikan dasar ya, S2 pendidikan dasar. Nah kenalnya di situ standar dikti setiap mahasiswa pasca sarjana paling tidak memiliki TOEFL 450. Kemudian setelah akreditasi, rupanya yang sampai ke situ hanya sekitar 15% ya dari 25% dari seluruh yang nyampe 450 ke atas. Nah, jadi untuk beberapa poin di dalam kriteria berapa kemarin itu nilainya tidak maksimum. Nah, akhirnya kalau dijumlahkan kita kehilangan skor istilahnya sekitar 20 poin dari sana gitu ya. Totalnya. Total karena berkaitan antara kriteria kemudian antara item banyak kaitannya. Nah, jadi akhirnya ya dapatnya tetap B ya. Tahun akreditasi sebelumnya B, akreditasi sekarang B. Padahal yang lain-lainnya itu dari segi karya dosen, karya mahasiswa, itu produk-produk penelitian itu sudah nilainya sudah maksimum. Tapi ada yang tamatan dari lulusan dari S2-nya nilai TOEFL-nya ternyata tidak ini ya. Itu salah satu faktor. Nah, tapi kalau ada dalam rancangan strateginya ada gradual peningkatannya, nah akreditasi sekarang ini melihat itu juga, melihat apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Nah, itu akan ada penilaian sendiri dan bisa juga mendapat nilai yang baik ya, sangat baik untuk kalau ada peningkatannya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, kemudian reformasi paradigma organisasinya institusional di seluruh unit. Oke. Kemudian aksesibilitas ini apa inovasi sistem pendidikan dan pembelajaran. Nah, kemudian ini tadi ada ya apa? Saya belum melihat tadi sebelum di kebijakan strategis itu seharusnya diawali dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ada bro? Ya, ada ya. Nah, coba lihat. Oh ini ya. Ini bidang pendapatan. Nah ya, merupakan salah satu unit kerja lingkungan dan pesantren. So, dosen dan mahasiswa. Ini agak apa ya hurufnya? Oh iya, secara keseluruhan terutama pada aspek linearitas dosen tetap. Oke. Berapa jumlah dosen tetapnya? Ada 6 bro. 6 ya. Ada 6 dosen tetapnya untuk masing-masing prodi ya. Masing-masing prodi. Tapi linearitasnya nah, itu masih belum. Ya. Ada beberapa yang jadi belum. Ya, jadi nanti mungkin linearitasnya seperti apa? Ini kurang kenapa ini? Jadi begini, ada dosen misalnya prodi PAI. Ternyata karena waktu itu masih dokternya minim, jadi
terpaksa kita masukkan dosen hukum Islam. Nah, jadi dokter hukum Islam. Pokoknya Islamnya yang kita ambil waktu itu, Prof. Karena yang paling penting katanya 4. Ya, 4 ya betul. 4. Selanjutnya permasalahan yang muncul di lapangan adalah ketika 6-6-nya itu menjadi dosen kita, permasalahan di lapangan ketika kita visitasi, ternyata karya dosen itu atau artikel penelitian dosen itu harus linear dengan prodi. Seperti itu. Karena hukum Islam, maka artikelnya mereka hukum Islam semua, tidak ada yang PAI. Iya. Jadi kendalanya di sana. Maka dari itu berdasar dari pengalaman akreditasi dari prodi-prodi yang ada, nah ini menjadi catatan besar kita bagaimana sekiranya linearitas dosen itu menjadi catatan besar, jadi menjadi pilihan, bahkan keharusan terkait dengan masalah penyiapan akreditasi prodi yang ya. Yang betul-betul PAI berapa orang? Sementara yang betul-betul PAI masih ada 4. Ada 4. Ya. Tapi kalau untuk satu prodi 4 ditambah dengan ini 2 yang dari ini. Ya. Dari Saya hukum pikir Islam sama Islamic Studies. Ya, itu nanti ya kemampuan mengintegrasikan itu, ya, integrasikan kemudian menjelaskan kepada asesor bagaimana antara PAI dengan hukum Islam itu bisa itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Terutama ada dalam karya-karya risetnya dan publikasinya yang mengarah ke situ begitu ya. Memang itu banyak terjadi itu. Faktanya nggak ada sama sekali, Prof. Karena Ya. hukum Islam jauh keluar dari pendidikan. Ya. Kemudian Islamic Studies mereka juga misalnya pengetahuan ini ya, pengetahuan anak siswa apa madrasah atau ini tentang hukum-hukum apa misalnya di dalam ini ya, dalam Islam itu bisa jadi untuk mengukur tingkat apa awareness mereka terhadap hukum-hukum Islam gitu kan. Nah, itu bisa diadakan riset begitu, riset kepada anak-anak sekolah, kepada mahasiswa misalnya mahasiswa pendidikan Islam, ya, itu bisa masuk ke ranah itu. Itu yang dimaksud beberapa riset multidisiplin, gitu ya. Multidisiplin, misalnya model pengajaran hukum Islam terhadap ini sekolah madrasah aliyah yang berada di ini, misalkan model apa pengajarannya? Apakah model seperti tadi bagaimana mengajarkan hukum Islam pada mahasiswa atau apa berbasis student centered learning, berbasis riset misalnya kan, berbasis riset bisa. Nah, jadi bisa. Nah, itulah multidisiplinnya ini bisa melahirkan itu. Jadi nanti akan bisa membantu relevan publikasinya berkaitan dengan pendidikan, ya, pendidikan ini di Pasar Sarjana khususnya di PAI. Jadi mungkin begitu nanti apa saran saya Pak Hasan untuk yang set ya. Kemudian ini tenaga pendidik lulusan dari perguruan tinggi yang beragam, yang ini kekuatannya ya. Kemudian proporsi doktor belum ideal. Dan dosen bergelar profesor masih belum ada di program studi magister MPI ya. Ya, profesor belum ada yang ya nanti juga ini dibunyikan di situ.
Yang doktor berapa orang? Kemudian yang sudah dokter semua tentunya ya. Dokter semua sudah, Prof. Dokter semua. Kemudian yang asisten ahli itu berapa? Lektor berapa? Profesor belum ada. Jadi nanti bisa diproyeksikan yang asisten 5. Nah, berarti nanti 2023 targetnya asisten ahli berkurang. Berarti menjadi 2. Kemudian kalau masing-masing prodi ya, kemudian di tahun berikutnya misalnya lektor berapa orang dan lektor kepala. Nah, itu tadi ada ditampilkan, ada datanya tadi ya? Belum ya? Belum ada, Prof. Kalau untuk yang Japungnya belum ada, Prof. Nah, Ini Japungnya rencana itu, ya kita masukkan semua di Renstra selanjutnya, Prof. Terkait dengan data-data dari jumlah dosen kita realnya berapa. Makanya baseline tadi saya sampaikan, baseline itu asal menyebut saja, Prof. Misalnya 35%. Jadi datanya nggak by data. Nah, ya, ini ya, rencana ke depan kita bagaimana baseline itu betul-betul by data ya, betul. dari awal sehingga pengembangan masing-masing atau setiap tahun itu ketahuan apakah kita sudah ada kinerja atau tidak. Ya, memang ini ya untuk draft awal gitu, awal ini. Ya, nanti ini ya bisa digunakan disesuaikan dengan yang ada di Unuja nanti formatnya. Baru nanti kira-kira datanya belum bisa dimunculkan, belum ada datanya, mungkin ya direvisi aja sesuai dengan data yang ada nih. Timnya berapa orang nih Pak San? Ya, Prof. Ya, tim yang membuat ini Renstra ini berapa orang? Kami bertiga, Prof. Bertiga ya. Direktur, kemudian Kaprodi 2, Prof. Kaprodi 2. Ya, jadi sakti, Prof. Bertiga, Prof. Ya. Jadi kebetulan kita nggak ada wakil direktur, nggak ada sekretaris prodi. Ya. Tapi mungkin ya tunjangan kan 2 kali lipat. Sama, Prof. Karena merangkap kan. Oke ya. Oke, ini juga dibunyikan ada fasilitas dari sarjana pembelajaran masih belum ya terpenuhi. Ya, laboratorium misalnya kemarin itu yang ada berapa. Jadi nanti perlu dirincikan yang diperlukan berapa. Koleksi buku juga begitu yang belasan. Makanya kemarin ada yang menyampaikan bahwa konsep dari mempelajari yang kemarin itu, yang telah lalu memang kita melihat terbalik TOS, ya TOS treatment. Jadi ada target yang misalnya target yang kita capai itu ancamannya apa? Misalnya laboratorium ya pertama ini pendanaannya yang semakin mahal misalnya. Listrik sering padam. Ya, listrik sering padam. Ya. Nah, apa yang nanti ini yang harus berpikir lagi untuk Renstra berikutnya untuk mengantisipasi itu. Nah, memang di laboratorium masalah air ya. Kalau untuk yang ilmu-ilmu eksak itu masalah air, masalah listrik itu sangat krusial gitu untuk ini ya. Labor-labornya mungkin disesati dengan labor-labor kerjasama dengan pemerintahan tempat. Kami kemarin pernah akreditasi prodi S1 ya arkeologi itu hampir kalau masih terakreditasi C itu akan dipindahkan, akan dibawa ke ini karena udah berapa kali ini akreditasi pertama dan kedua itu C akan karena dianggap kurang ini akan dipindahkan ke bawah Unsri
penyelenggaraannya di Unja. Akhirnya kami bekerja sama dengan BPCB, pemerintah segala macam, bagaimana membuat laboratorium arkeologi di universitas. Nah, jadi akhirnya masing-masing kantor itu memberikan menyumbang artefak yang ini dengan syarat dijaga dan dirawat oleh ini. Akhirnya kita buat dalam 1 minggu jadi labornya. Dosennya cuma 2 orang ya. Dosennya cuma 2 orang yang betul-betul arkeolog waktu itu. Selebihnya sejarah, kemudian American Studies yang sangat tidak relevan. Mensiasatinya kita ada beberapa doktor yang ada di BPCB Palembang waktu itu menjadi dosen tidak tetap di kita. Kemudian ini rupanya bisa diterima asalkan home base-nya mencukupi minimum 4. Jadi alhamdulillah waktu itu bisa dari C jadi B dengan dosen prodi hanya arkeolog itu hanya 2 orang dan fasilitas yang minim ya. Tapi dengan berbagai macam cara labor terbuka juga ya, kita mempunyai labor terbuka yaitu candi ini itu merupakan laboratorium nambah nilai dari prodi nilai khususnya untuk sarana fasilitas itu. Nah, koleksi buku nanti ya bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional ya yang Perpustakaan Digital Kementerian Kemendikbud ya Dikti juga ini punya ini. Oke itu jadi memang semuanya perlu ditampilkan dengan data ya dengan data. Jadi hasil ini kita punya berbasis data. Oke terus yang bawahnya. Oke, ini yang ada coba yang bagian yang berikutnya. Bagian apa? Ini tadi pendidikan ya? Ini SWOT, Pak. Soal ini SWOT ya? Ya. SWOT. Ya, SWOT itu juga perlu buat berbasis ini ya, berbasis Data. Ya data. Kemudian nanti perbagian juga pendidikan. Kemudian nanti Oh, berarti harus dipecah, Prof. Ya, bisa dipecah. Berarti Cuma nanti ya lihat dari sinilah. Kalau nggak salah kemarin dari Unuja sendiri memang itu disesuai dengan bagian-bagian itu. Jadi mengikuti bagian-bagian itu. Mengikuti nanti yang Unuja. Biar lebih terfokus ya. Ini apa nih? Ini yang ya peluang eksternal ya. Eksternal. Oke, tuntutan semakin banyaknya jumlah. Nah inilah tadi eksternal karena ya masa globalisasi menuntut mutu lulusan berdaya saing ya. Salah satu tadi untuk melakukan lulusan yang berdaya saing ya untuk ini tes ya berkemampuan bahasa asing begitu. Apalagi yang lainnya nanti yang akan Oke, terus G20 belum masuk. Oh iya, G20 ya. G20 ya, isu terbaru ya. Ya. Jadi nanti ini diimprovisasi dengan data yang lebih akurat, kemudian kalau mau dibuat tabel bisa juga, tapi kalau mau membuat per bagian, yaitu misi, tujuan, sasaran, dan indikatornya nanti ya. Indikator yang akan dikejar untuk yang 5 tahun ke depan. Ya, berbasis yang ini. Yang secara rasional ya, secara rasional.
dan berbasis data. Oke, terus yang ini peluang ya. Oke. Terus apa bagian berikutnya apa lagi? Ini bidang ini ada ini. Tapi kayaknya sudah sesuai bidang ini enggak? Benar ini, bidang penelitian pengembangan. Ada nih minat dosen untuk menekuni ya. Di atas tadi bidang. Nah, ini sudah sesuai bidang ini. Nah, jadi tapi mungkin tadi yang perlu dicek lagi sinkronisasinya dengan kebijakan strategis. Apakah kelemahan-kelemahan ini itu sudah kita jadikan sudah mendasari kebijakan strategis yang akan kita lakukan ke depan gitu. Jadi nanti ini kira bagian-bagian ini mungkin sudah ini cuma lihat kembali nanti apakah ada berbasis data atau sudah dan sudah mendasari untuk ini misalnya minat dosen untuk menekuni bidang penelitian masih sangat rendah. Tadi ada sedengar sepintas apa upaya apa yang akan dilakukan gitu ya. Untuk ini apa yang menyebabkan minat mereka? Mungkin minat dari segi administrasinya ya. Nah, ini nanti di LPPM di Lembaga Penelitian dan Pengabdian. Nah, ini bekerja sama juga itu. Ini kan penelitian ini dan pengabdian kan dia harus tersentral ya, harus tersentral ke walaupun dananya mungkin pasca sarjana, tapi penyelenggaraannya administrasi, birokrasi itu tetap berkoordinasi dengan lembaga penelitian. Jadi nanti upaya apa yang dilakukan di pasca, termasuklah mengirim mereka mengikuti pelatihan ke lembaga penelitian atau mengadakan pelatihan di pasca sarjana. Nah, itu harus dilihat berbasis data. Minat mereka sekarang sedang berada di mana, begitu ya. Dari hasil survei itu berada di mana, di sangat rendah, misalkan. Nah, jadi berarti kalau Likert scale 5 itu berarti berada di sekitar satu ada range 1 dan 2. Kemarin sudah ada surveinya Pak Hasan. Pak Hasan sudah ada nggak? Apanya? Ya, sudah ada? Oke. Atau dengan kalau dosen sedikit ya bisa wawancara atau bisa mungkin saja minat mereka tinggi, tapi nggak tahu caranya, kan? Nggak tahu caranya membuat proposal. Berarti itu skill mereka, minatnya ada, misalnya minatnya tinggi. Setelah kita tanya kepada mereka atau survei, ternyata dosen-dosen pasarjana itu mempunyai minat yang tinggi, tetapi kemampuan, ya, skill mereka, kemampuan misalnya rendah atau informasinya yang mereka tidak dapat, gitu ya. Itu yang ini. Ya, jadi yang paling penting sekarang pasar sarjana itu mengintegrasikan. Jadi ini kan dosennya juga mengajar di S1. Jadi penglibatan mahasiswa S2 tadi juga mungkin sudah disinggung untuk meneliti, baik itu meneliti berbasis dana dari universitas atau dana riset, ya, melibatkan mahasiswa yang meneliti tentang di mahasiswa S1. Jadi misalnya tentang ya penelitian PAI. Jadi mahasiswa yang ini mereka ikut melakukan
yang turun ke lapangan itu mahasiswa S2. Mahasiswa S2 bisa mengambil bagian penelitian dosen, ya, bagian penelitian dosen untuk menjadi tesis atau disertasi mereka. Nah, jadi maksud dari kementerian itu, riset itu terintegrasi dengan pengambilan, penelitian, dan pengajaran, ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi nanti dosen tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk turun ke lapangan dalam pengumpulan data. Jadi sesuaikan dengan kalau ini mahasiswa itu bisa kok diarahkan, mahasiswa S2 diarahkan mereka ya yang sesuai dengan pengembangan prodi, pengembangan dosen, pengembangan mereka, dan pengembangan prodi S1. Jadi arahkan mereka ke riset kita yang sesuai untuk ini. Untuk memang tidak boleh dipaksakan, tapi diarahkan untuk melakukan, misalnya masuk S2, kamu lakukanlah penelitian tentang pengetahuan mahasiswa S1 tentang hukum syariat Islam atau cara pengembangan syariat Islam begitu. Jadi bagian-bagian itu, bagian penelitian dosen bisa beberapa tesis mahasiswa dan bisa juga menjadi ini. Jadi dosen itu merangkum penelitian yang besar kemudian baru nanti jurnalnya juga begitu. Jurnalnya mahasiswa S2 menulis jurnal, menulis draftnya, mahasiswa doktor juga menulis draftnya, dan itu bagian aspek dari penelitian, riset. Dosennya kita menjadi nama kedua sebagai koresponden, ya, koresponden author. Jadi nanti nilai kredit poinnya untuk apalagi yang untuk dosen yang S2 di pasca sarjana ini sangat membutuhkan itu sebagai koresponden author, nilainya itu sama, jumlah kredit poinnya itu sama dengan kumnya, ya, sama dengan first author. Jadi itu yang harus dimulai, ya. Mungkin nanti untuk di pasca sarjana, apalagi swastanya agak lebih leluasa, bisa buat tim publikasi, ya, tim publikasi. Maka itu adanya kalau belum ada di pasca sarjana, berarti sudah ada di lembaga penelitiannya, ya, di lembaga penelitian. Ya, Nah, itu sudah ada di situ. Ini. Kalau sudah besar seperti di tempat kami, sekarang ini baru sudah banyak terbentuk di tim publikasi di pasca sarjananya, kemudian di fakultas masing-masing, kemudian juga di LPPM, ya, di penelitian dan pengabdian. Yang banyak itu tim publikasinya di UPI dengan di Malang, ya, Universitas Malang. Itu banyak tim publikasinya. Tim publikasi untuk proceeding, tim publikasi untuk ini. Jadi dikelola secara ini. Jadi itu memudahkan dosen untuk meneliti. Jadi ke depannya nanti mudah-mudahan ini. Di samping itu, ya, memudahkan juga administrasi, ya, birokrasi seperti yang saya sampaikan kemarin dengan ketua kepala PDSI kemarin, membuat aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan pengajuan ini. Jadi harus bersinergis. Misalnya pengajuan proposal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau bisa online tanpa perlu mereka print sana ke sini, jilid, tanda tangan
segala macam, dibuat template-nya seperti kita mengajukan proposal ke BRIN sekarang, ke BRIN, ke LPDP, ke Dikti itu sama sekali nggak ada hard copy. Unipar minta hard copy. Jadi seperti itu mungkin lebih mudah. Jadi harus memberikan masukan juga ke ini pengembangan ya ke lembaga penelitian untuk ini. Kemudian proposal tahun ini yang tidak diterima misalnya mereka bisa merevisi secara online. Bisa merevisi, mengedit secara online. Dan kemudian bisa diajukan kembali untuk tahun yang berikutnya. Saya kira begitu ininya. Itu kira-kira Pak Hasan ininya untuk ini. Untuk minatnya nanti mungkin yang ini ya. Mungkin Pak Hasan mau menambahkan atau keterangannya silakan. Sementara tidak, Prof, karena kami membutuhkan masukan-masukan terkait dengan untuk persiapan penyusunan ini, Prof. Ya, jadi sudah kebetulan TU kami mulai tadi mencatat itu apa yang panjenengan komentari. Ya. Wah, timnya ada ya di sini? Ada, Prof. Ada, Prof. TU masuk, Prof. Jadi nanti masukan ini akan menjadi catatan besar bagi tim, utamanya tim Borang ini, Prof, tim akreditasi, untuk merevisi setidaknya, Prof. Karena ini andai kata kita mengajukan akreditasi, kemudian renserannya pakai yang ini, Prof, mungkin berat. Makanya kita akan revisi sedikit terkait dengan renseran yang ada. Kemudian untuk ke depan kita bisa menyusun sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Seperti itu, Pak. Oke. Oke. Tadi juga ada tata kelola ya? Ya, tata kelola, Pak. Ya. Mana ini? Oh, ini bidang alumni. Coba alumni dulu. Di atasnya ya. Ini. Ya. Yang di atas ini masih yang di atas bidang ini, bidang alumni ini apa tadi? Penelitian ya Mas ya? Ini masih di pengabdian, Prof. Pengabdian, oke. Berarti ya sama mahasiswa dan alumni itu coba dilihat apa ininya. Oke, ini yang bidang kemahasiswaan dan alumni ya. Alumni berhasil berusaha masih sedikit jumlahnya. Ya, seperti ini kan prestasi mahasiswa cukup tinggi di tingkat nasional. Jadi magnetik ya jumlah mahasiswa yang berprestasi ya mahasiswa berprestasi itu berapa yang sudah kan mau ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya alumni yang berhasil, kalau kelemahan alumni yang berhasil berwirausaha masih sedikit jumlahnya. Ya seperti yang saya katakan tadi, nanti datanya berapa yang alumni yang sudah mempunyai usaha, begitu ya, berapa yang belum. Kemudian pertukaran mahasiswa asing masih terkendala dana. Ya, ini ada pertukaran mahasiswa asing. Ya sudah. Berarti ada programnya ya pertukaran mahasiswa asing ya. Kendalanya apa kira-kira? Satu, Prof, terkait dengan masalah pembiayaan untuk pertukaran mahasiswa asing. Ya, Tapi ya rencana kalau di S1 itu sudah, Prof. Yang S2 kita mungkin saat ini akan segera membangun karena Pak Sahidah ini sebagai bagian untuk hubungan internasional. Nah, ini satu kita akan mencoba untuk memancing atau membuat brosur karena kita kurang branding untuk ke luar negerinya, sehingga masyarakat luar negeri tidak paham terkait keberadaan dari pasca sarjana UNIJA, kan seperti itu. Kemudian kita juga untuk MOU dengan perguruan tinggi mungkin di luar sana hanya sekedar MOU, tapi tidak ada upaya untuk tindak lanjut. Maka dari itu kita berharap ke depan melalui hubungan internasional Pak Sahida ini
kita akan mencoba ke depan dalam tahun 2023 insya Allah ke Malaysia. Kita ingin mencoba mulai dari riset, kolaborasi sampai pertukaran mahasiswa seperti itu Pak. Ya, memang kalau setelah sejak COVID hingga saat ini, kayaknya kegiatan ini memang termasuklah kerjasama pertukaran mahasiswa itu agak kurang ya, kurang. Kemudian dari sananya juga, dari kita kurang dana, dari sananya pun juga ini kurang gitu ya, kurang pendanaannya. Baik. Ya itu memang ini ya. Nanti diarahkan program-program pertukaran ya, student exchange. Coba nanti dicari baik melalui Google ataupun universitas itu student exchange for ASEAN countries ya. Saya kemarin dalam tahun 2019 lah pernah mencarikan ya untuk mahasiswa UNJA ke Jerman, untuk istilahnya yang membiayai itu dari Jerman. Jadi saya cari dari Google aja, waktu itu saya cari ada beberapa universitas yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Asia termasuk Indonesia untuk student exchange di beberapa bidang ilmu, tapi tidak semua bidang ilmu. Beberapa bidang ilmu ke ini ya, ke negara-negara ini. Juga untuk dosennya ya, untuk dosennya visiting professor itu masih banyak ditawarin ya. Visiting professor tidak harus profesor. Visiting professor, visiting kalau sudah lektor kepala itu sudah bisa mengikuti. Atau visiting lecturers, kadang bunyinya visiting professor, tetapi di sana di dalam website aplikasinya biasanya persyaratannya minimum S3. Jadi boleh semua S3, pendidikan S3 mau ikut visiting profesor, itu banyak, itu beberapa kemarin yang ini. Kalau apa nanti coba ada waktu luang coba dicari-cari situ. Itu salah satu ini ya, student exchange dan juga visiting profesornya. Itu salah satu mensiasati ke depan mencari universitas yang menyediakan fasilitas untuk akomodasi visiting student exchange-nya dan ini. Oke, kemudian fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang masih kurang. Ini fasilitas seperti apa, Pak? Nah, misalnya terkait dengan masalah sarana olahraga untuk mahasiswa, jadi pengembangan minat bakat. Jadi pasca sarjana itu sebetulnya juga sama lah untuk minat bakat mahasiswa, pengembangan. Kemudian juga terkait dengan masalah fasilitas kegiatan kemahasiswaan, misalnya terkait dengan masalah laboratorium, Yeah. itu, Prof. Kemudian juga ya ada banyak lah kegiatan kemahasiswaan kita, termasuk e-library kita masih kurang, Prof, terkait dengan yang spesifik kepada prodi itu juga ada. Kemudian juga terkait dengan masalah fasilitas ya seperti akun fokus, plagiarism, turnitin dan seterusnya itu masih belum ada. Ya. Jadi ini tidak ada yang berwujud sarana dan sarana dan prasarana seperti itu. Oke, kemudian belum ada alumni yang menonjol sebagai entrepreneurs, pejabat dan ilmuwan. Ya. Ya, ya ini betul. Jadi mungkin ya nanti promosi strateginya ke depan ya mempromosikan
pasca sarjana ini ke perusahaan-perusahaan gitu ya, perusahaan ke pemerintah-pemerintah, sehingga nanti pas jadi alumni dia sudah menjadi alumni, kemudian ada pejabat juga, mungkin sekarang belum ini ya. Saya kemarin ini belum datang ini apanya asesornya di S3 kependidikan kami mau akreditasi lagi. Saat ini posisi akreditasinya B. Dan jadi nanti juga mau, nah ini kami banyak pejabat ya mahasiswanya. Nah yang ini yang apakah ini yang belum saya tahu persis, apakah mereka yang menjabat semasa ya yang mendapat jabatan sebagai kepala dinas, kabak yang menjadi dan lain-lain, semasa mereka menjadi mahasiswa S3, apakah itu juga dihitung sebagai ini? Apakah nilainya berapa begitu ya? Kalau menurut asesor Ban PT yang ada di tempat kami, itu nilainya satu di bawah maksimum ya. Berarti bernilai begitu ya, tetap dinilai. Nah, itu. Nah, jadi mungkin bisa di ini mahasiswa yang sedang kuliah, kemudian dia mendapat jabatan, kan menurut asesor di tempat tanya kemarin Pak Samsurizal akan mendapatkan nilai untuk borang akreditasinya. Oke, selanjutnya. Ya. Mohon izin, Bro. Ya. Pak Hasan ini lagi ke kamar mandi. Oh iya. Jadi saya ikut membantu untuk menjawab. Ya, silakan. Itu mute ya suaranya. Ya biar dibantu oleh Pak Herman untuk mengoperasikan, Bro. Oh iya. Oke, yang ini, Bro. Ya. Kondisi eksternal berkaitan dengan apa ini? Bidang ya Pak, ke atasnya minta tolong Pak Herman. Oh, kemahasiswaan, masih di kemahasiswaan dan alumni, Bro. Apa kemudian kita beranjak ke bidang di bawahnya? Ya boleh. Jadi sudah saya ini kan tadi masukkan sedikit. Ya. Oke. Lanjut Pak Herman di bawahnya. Nah, bilang kelembagaan dan kerjasama, Bro. Oke, coba lihat nih. Ya. Ya ini belum saya lihat ini. Kelemahannya di mana untuk misalnya keberadaan universitas relatif baru yang betul-betul berkaitan dengan ini kelembagaan, oke ya, kelembagaan universitas atau pasca sarjana khususnya ya baru. Jadi nanti lebih dispesifikkan baru. Kemudian kerjasama ini apa kelemahannya? Kelemahan dari kerjasama, Bro. Di bawahnya mungkin Pak Herman. Oh ini sudah datang Pak Hasan. Iya, Bro. Kelemahan dari kerjasama tadi Pak Hasan. Ini, Bro. Ya. Coba bisa diapakan diuraikan. Yang ini, Bro. Ya. Jadi keberadaan organisasi kita yang masih baru universitas, kemudian juga nilai akreditasi, Bro. Ini yang sangat nyata bahwasanya ketika kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kementerian Agama, yang ditanya pertama kali yaitu akreditasi, Bro.
sehingga kita ditolak untuk ketika utamanya bermitra untuk mereka menyekolahkan SDM dari Kemenak ataupun Kemendikbud ke lembaga kita. Alasannya akreditasi. Oke, alasannya Ke akreditasi desa ya. juga sama, Bro. Jadi MPI itu kita punya strategi bagaimana sekiranya perangkat desa itu ada upgrading untuk pegelar mereka. Ternyata karena akreditasi C lagi-lagi kita ditolak. Makanya penting untuk menaikkan bagi kami terkait nilai akreditasi ini. Mahasiswanya berapa Pak nih Hasan? Untuk yang sekarang, Prof. Ya. Total. Yang semester 1 150, Prof. Lumayan ya, banyak juga ya, 150. 50, Prof. Oke. Ya, itu sebenarnya potensial juga mahasiswanya yang ini. Ya, satu kelas, satu prodi berapa? Satu prodi yang semester 1 sekarang berapa, Pak? 65. Yang PAI. Yang PAI ada 65, yang MPI 85, Bro. Ya, MPI 85 ya. Ya. Yang baru ya? Yang baru, Bro. Semester berarti berapa kelas itu? Ada di PAI-nya 3 kelas, MPI 4 kelas. Oh iya. PAI 4 kelas ya. Ya. Seandainya B, Prof, insya Allah bisa lebih banyak, Prof. Karena guru-guru yang di Kemenak ataupun Kemendikbud, mereka menginginkan akreditasi itu untuk penyetaraan atau peningkatan kompetensi mereka. Ya. Jadi sekarang baru cukup baik ya. Ya, mohon doanya, Prof. Mudah-mudahan panjenengan nanti jadi asesornya, wah menarik, Prof. Ya. Jadi memang ini ya, kan ini baru satu kali. Ya, Prof. Kan baru sekali akreditasi kan? Ya, Prof. Ya, baru sekali. Ya, baru sekali. Jadi saya pikir wajar lah ini C sekarang. Tapi ya bisa ini ya, peningkatan itu tadi dengan kerjasama bisa dari segi mendatangkan dosen praktisi ya. Dari mereka. Nah, mungkin nanti misalnya dari Depak, tentu mereka sudah ada juga yang dokter-dokternya di sana. Mereka kerjasama, mereka menjadi dosen ya, praktisi, mungkin ditimkan dengan yang ada di sini. Nah, itu cara langkah-langkah untuk ini ya. Nah, itu ada nilai, sudah ada ya? Yang Kemenak sama Kemendikbud sudah dosen kita semua, tidak tetap. Sudah ada ya. Nah, itu kan nanti dilaporkan di borang kriteria, di dalam kriteria berapa itu. Nanti jadi di borang itu di samping narasinya, bukti-buktinya, kemudian juga kemampuan berargumentasi, ya, itu yang ini. Yang kemudian menghadapi akreditasi itu, apalagi harus ada tim di luar dari ruangan itu yang bekerja menyiapkan dokumen, baik yang belum ada, tentunya yang sudah ada. Yang belum ada itu bagaimana waktu itu juga dalam tempo 30 menit itu diadakan. Harus ada, Bro. Ya. Siap, Adakan dibuat begitu ya. Di situ ada timnya yang cepat mengerti, coba mana SK rektor misalnya di bidang ini, mana MOU kerjasama, mana bukti kegiatan kerjasama. Tadi itu mana bukti SK ini apa, SK pengajar yang melibatkan
dosen dari Kemenak. Misalnya kalau belum ada, ASK-nya belum keluar. Maka pada waktu itu juga dengan apapun caranya oleh tim yang berada itu di ruangan khusus itu menyiapkan itu dan mengantarkan itu. Jadi komunikasi di dalam ruangan penilaian akreditasi itu dengan yang di ruangan itu harus cepat dan lancar. Nah, karena kegiatannya ada, nanti nilainya tidak. Ini seharusnya nilainya maksimum, misalnya nilainya 4, itu menjadi 2. Kalau ada semua bisa menjadi ini. Itu salah satu strategi. Kalau pejabatnya yang ini, pejabatnya sudah nggak ada lagi, sedangkan SK-nya berkemundur. Nah, itu saya bilang tadi bagaimana caranya tim yang backup di belakang ini mengadakan semua itu begitu ya. Itu ini. Karena kegiatan yang lalu dokumennya ada dan belum tentu terdokumentasikan. Jadi dilaporkan saja itu enggak ada dalam borang tapi enggak ada buktinya. Pak SK dan segala macam itu enggak ini. Jadi bagaimana itu disiapkan gitu ya. Oke, coba kita lanjut ke terus. Nah, ini yang isu-isu strategis menghasilkan lulusan di bidang pendidikan yang mampu bersaing. Nah, ini yang perlu nanti lebih rinci lagi karena ini fakultas pasca sarjana ini dia lebih rinci lagi dari yang lembaga-lembaga karena melibatkan dia ada riset karena dosen terlibat dari Tridharma, maka dia di sini ada riset, ada pengejaran, ada pengabdian, kemudian ada mahasiswa, ada inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan outputnya seperti apa. Seperti ini menghasilkan lulusan di bidang pendidikan yang mampu bersaing dan berprestasi. Nah, yang mampu bersaing itu kira-kira pengukurannya nanti seperti apa, begitu kan? Jadi standar apa yang harus mereka miliki? Nah, itu yang telah diterjemahkan ke dalam rancangan strategis. Setiap lulusan harus memiliki sertifikat harus memiliki ya TOEFL, harus memiliki kemampuan bahasa Arab, memiliki kemampuan entrepreneur itu bisa dirincikan untuk betul-betul seperti apa kita mengukur daya saing itu, bersaing itu gitu. Mungkin sudah ada Pak Hasan caranya ini untuk mengukur ini nantinya? Sementara masih belum ada, Bro, untuk mengukur ini, Bro. Belum ya? Belum, Bro. Jadi nanti mungkin diterjemahkan ke dalam kebijakan itu, kebijakan strategis, program-program untuk peningkatan daya saing itu. Ya, termasuklah tadi juga pertukaran mahasiswa, mengirim mahasiswa ke universitas lain. Nanti termasuk juga ini. Dan nanti kalau ditanya nanti ditanya bagaimana ini kan ada untuk menjadikan daya saing ini apa yang dilakukan? Ya, itu seperti mengirim mereka ke kampus-kampus besar, baik di dalam dan di luar negeri, ya. Nah, itu ini. Nah, kalau Tenstra Unuja yang baru, Prof, yang diberikan oleh LPM itu itu sudah ada, Prof. Misalnya yang bersaing itu bisa terukur, yaitu misalnya mahasiswa yang mengikuti kegiatan foto, kemudian mahasiswa yang memiliki publikasi pada level nasional atau internasional.
Jadi untuk meningkatkan daya saing level nasional dan internasional itu adalah nampak pada kegiatan keilmuan mahasiswa seperti bahasa, kebahasaan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diukur dengan luaran mahasiswa. Ya. Untuk non akademik juga ada kemarin. Ya kan, nah, jadi nanti jadi nanti ditarik ke sini. Nah, maka kalau sudah ditarik ke sini, kalau kita pasca sarjana, tentunya kita mahasiswa pasca sarjana dan lulusan pasca sarjana. Kalau di Unuja dia masih umum, merangkum semuanya, mahasiswa yang berdaya saing. Kita nanti masuk pasca sarjana, mahasiswa, alumni, melahirkan magister yang ini, kemudian ke prodi nanti lebih di apa MPDI, mahasiswa alumni MPDI yang berdaya saing di bidangnya, begitu ya. Jadi dari Unuja betul kita tarik ke kita, spesifikkan ke konsentrasi kita gitu di pasca sarjana. Oke, terus Pak Hasan. Ini terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, governance, kemudian kemahasiswaan. Sudah, Prof. Ya, visi dan misi tadi sudah. Ya. Oke, coba lihat ke tadi yang bagian ini ya. Yang apa, Prof? Yang bagian apa tadi itu ya? Yang itu di mana ya? Yang 80% ada itu 70% itu? Renstra. Ya, di bagian kebijakan ya, kebijakan Renstra ya. Yang kebijakan mungkin di ya sekitar halaman ya 40-an lah tadi ya. Yang awal itu, Prof. Yang ada tabel-tabel itu? Oh, tabel-tabel. Nah, ini programnya kan? Nah, ya. Yang Renstra ini, Prof. Iya, ya. Nah, jadi ini kan seperti misalnya aspek pendidikan, penguatan jaringan kerjasama. Jadi yang baseline-nya 30%. 50% ini maksudnya ya ngambilnya dari mana Pak Hasan? Ya itu Prof yang saya sampaikan tadi, Prof. Jadi catatan kami adalah kami asal naruh ini, Prof. Sebelumnya, Prof. Ketika kita pelajari tanya mana 35%, 50%-nya mana 65%, itu masih tidak terukur. Makanya ke depan kita mencoba bagaimana sekiranya perencanaan kita betul-betul terukur. Ya, kalau yang sudah diberikan oleh RIPM itu sudah terukur. Jadi ada indikatornya sekian persen. Iya. Misalnya nanti penguatan jaringan kerjasama dengan alumni. Ya. Nanti penguatannya seperti apa? Ya. Itu yang apakah misalnya dengan mendata ya, mendata semua alumni ya, keberadaan mereka di mana. Kemudian apakah dengan membuat kerjasama bentuk MOU atau kegiatan, ya. Misalnya yang sudah ada kerjasama melakukan kegiatan pelatihan entrepreneurship dengan alumni. Nah, itu nanti berapa kali kira-kira itunya kegiatannya dilakukan. Kalau seandainya penguatannya yang dimaksudkan itu. Jadi penguatan itu harus berupa implementasinya seperti apa. Kan gitu. Assessment output lulusan program studi. Ya, assessment ini
Tentang apa nanti asesmennya? Apakah tentang ini jumlah mereka yang sudah dapat kerja, kan? Ya, Prof. Nah, itu yang ini lebih diperincikan nanti. Misalnya asesmen terhadap jumlah alumni yang sudah bekerja setelah lulus, ya, setelah lulus dari ini, kan? Nah, itu yang nanti diperincikan. Jadi nanti kelihatan, ya nampak kelihatan berapa orang yang sudah bekerja, berapa orang yang ini ya. Nah, itu ini. Jadi bekerja itu makanya jangan terlalu kita, wah dia bekerja di perusahaan, bekerja sebagai PNS. Semua jenis pekerjaan, ya. Jadi asumsinya itu tidak ada lulusan yang menganggur, ya, itu tidak ada. Nah, mereka paling tidak punya usaha mandiri. Ya. Jadi itu kalau lulusan S2 menganggur kan nih, nah, jadi punya usaha sendiri, misalnya buka bimbingan, ya, bimbingan atau tempat kursusnya menjadi pendakwah, buka taman bacaan, ini itu semuanya sudah bekerja. Nah, cuman besar kecilnya aja nanti itu. Jadi jangan sampai nanti semua lulusan ada lulusan yang belum bekerja. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah bekerja, tetapi pekerjaannya apa begitu ya? Nah, itu yang jenis-jenis pekerjaannya. Itu yang ini ya. Nah, itu yang juga nanti di dalam akreditasi itu ini sudah bekerja, itu pekerjaannya apa saja begitu ya. Iya. Nah, itu ternyata memang betul-betul data, Prof. Gimana? Ternyata memang harus betul-betul datanya valid semua, Prof. Iya, harus valid dan itu bisa kita usahakan. Tapi ini kan arahnya itu kan sudah ada di sini. Jadi kita bisa lebih jauh lagi ke ini. Misalnya ya bisa lebih jauh, termasuklah pemetaan profil lulusan kan, program studi ya itu tadi masuk. Ini bisa sekali jalan begitu, ya bisa sekali jalan. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya bisa sekali jalan. Data ini juga bisa diberikan ke ini ya, ke universitas juga. Juga workshop di bawah ini workshop pengembangan kurikulum. Nah ini di sini workshopnya targetnya berapa kali pengembangan kurikulum. Misalnya apakah per tahun, apakah per ini, itu apakah mau diukur per hari, ya, apakah mau diukur per jam. Kemarin juga ada yang menulis di situ jumlah workshopnya, ada yang membuat per jam, ya jumlah jamnya misalnya berapa 100 jam begitu kan atau berapa. Nah, itu ini. Itu nanti lebih dirincikan penglibatan program studi cara aktif dalam forum program studi. Ya, ini juga bisa diukur pelibatan program studi cara aktif dalam forum. Jadi kan ada forum program studi apakah nasional, berapa kali mengikutinya, atau kita yang menjadikan penyelenggara mengirimkan dosen. Jadi nanti data-data dosen yang terlibat dalam baik yang dikirim oleh universitas maupun yang berangkat dengan inisiatif sendiri dalam acara-acara forum, ya, forum program studi, itu bisa diminta sertifikatnya. Nah, dalam akreditasi mereka kadang meminta juga surat tugas. Nah, surat tugas itulah yang harus disusulkan oleh tim nanti misalnya satu orang ini kebetulan pulang kampung misalnya ke Surabaya, kampung. Dari setelah itu dia mengikuti program program studi. Nah, dia dapat sertifikat. Tidak ada surat tugasnya. Nah, nanti akreditasi surat tugasnya akan diminta. Mana ininya? Surat tugas. Kalau
sertifikatnya saja dapat nilai juga, tapi tidak maksimum. Gimana caranya? Ya itu tadi, ada tim yang bikin surat tugas. Surat tugas untuk bahwa dia betul-betul tugaskan. Nah, untuk memudahkan dosen ini melaporkan sertifikat, itulah yang kita gunakan aplikasi itu. Kemarin di PDSI itu. Ada akun dosen bisa mengupload kegiatan tridharmanya. Termasuklah ini kegiatan ininya. Jadi setiap ini. Nah, ketika naik pangkat juga nanti admin pengurusan pangkat juga menarik dari sini begitu ya. Nah, jadi juga menarik dari data-data ini. Jadi mudah bagi dosen begitu. Jadi begitu ini Pak Hasan ya. Ya, Prof. Mungkin secara keseluruhan ya, data-data itulah yang kita perlukan, kegiatan yang konkret, ya, kegiatan yang program yang menjadi kegiatan yang konkret nanti, seperti penguatan saya sampaikan tadi ya, dan yang workshop, kemudian itu tadi ada ya, saya ingat lama itunya juga diukur, lama tempo belajar itu, tempo studi. Oh, masa studi, Prof. Masa Ya. studi. Di sini nggak ada, Prof. Tidak tertulis. Prof. Jadi ya, untuk mahasiswaan itu yang tahun kemarin misalnya mereka 2,5 tahun. Ya. Kemudian tahun berikutnya masa studinya menjadi 2 tahun begitu ya. Jadi ada ini. Ya. Atau kemarinnya sebagian besar atau 30% atau 30% mahasiswa masih misalkan studinya 2,5 tahun sampai 3 tahun. Dan bagaimana proyeksinya ke depan supaya mereka mempercepat gitu kan. Jadi memang bersinergi semua. Jadi intinya begitu Pak Pak Hasan semuanya. Apa yang kita tulis berbasis data di belakang, kemudian untuk proyeksi data ke depan, gitu kan? Proyeksi data ke depan untuk menjadi rancangan dan rancangan program-program strategis, kegiatan-kegiatan untuk pasca sarjana ke depan. Oke, mungkin secara keseluruhan masukan dari saya begitu Pak mudah-mudahan bisa dapatlah poin-poin intinya ya. Poin intinya memang ini agak lebih berat dari yang Renstra yang lembaga-lembaga kemarin karena ini lebih banyak kegiatannya juga melibatkan SDM yang lebih banyak ya, tata kelola yang juga agak lebih. Oke, mungkin begitu Pak Hasan, moderator dari saya, Pak Sahidah, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Adianto, kita telah masuk terakhir dari kegiatan data sharing pada pukul 11. Mungkin dari rekan-rekan tim PASA ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Nah, seperti yang disampaikan, udah selesai Bapak. Terima kasih Pak, karena kita telah masuk di pukul 11, 1 menit lagi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Adianto tadi dicatat dengan baik oleh rekan-rekan dan ditegaskan oleh Direktur, juga telah mengambil banyak manfaat dari apa yang disampaikan oleh Pak Adianto. Untuk selanjutnya, sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahidah sudah memonitori untuk sesi pagi. Bapak Ibu, hari ini akan ada 2 sesi. Insya Allah nanti jam 1 kembali lagi dengan pemaparan dari Fakultas Teknik Pak Adianto. Ya. Jadi mohon untuk mendokumentasikan kegiatan, Pak Nitom bisa bantu untuk mendokumentasi hari ini. Monggo Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya masing-masing.
Pak Nito bisa kasih aba-aba ya. Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai Terima kasih, ketemu Prof. lagi Semoga nanti. barokah Ya. ilmunya, Prof. Ya, amin, amin ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.